Film ini akan menceritakan tentang seorang pelayan yang berparas tampan, yang mana dimanapun dia berada, ia selalu digandrungi oleh para wanita. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pendeta bernama Father Thomas yang mengadakan ibadah bersama para biarawati di sebuah gereja. Yang mana keseharian yang terjadi di gereja ini, sama seperti dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari sebagaimana biasanya. Mereka mengurus gereja, memasak, dan juga memiliki berbagai usaha untuk tetap dapat memiliki penghasilan. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang tukang kebun di gereja itu, yang mana si tukang kebun ini ditugaskan untuk datang beberapa bulan sekali untuk mengurusi halaman gereja, dan kita pun mulai diperlihatkan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan perilaku para biarawati, di mana mereka terlihat sangat tidak bisa mengontrol emosi, dan terus marah-marah seperti memiliki sebuah dendam dan tidak bisa berhenti untuk berkata kasar pada si tukang kebun. Sementara itu, di dalam gereja terlihat Father Thomas yang tengah bersiap untuk pergi menuju kota, yang mana pada saat ini dia berencana untuk menjual kain-kain yang dibuat oleh para biarawati. Namun sebelum berangkat Father Thomas dihadang oleh si tukang kebun, yang mengadu pada Father Thomas, bahwa dia sudah tidak kuat bekerja di gereja itu, karena sikap buruk yang ia terima dari para biarawati yang berada di sana. Father Thomas pun meminta kepada tukang kebun itu, untuk bersedia menjaga gereja selama 2 hari lagi, mengingat dia akan pergi ke kota dan dia takut kalau ada sesuatu yang terjadi kepada para biarawati. Namun si tukang kebun itu pun dengan tegas menolak permintaan Thomas, lalu pergi dari sana. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kerajaan. Terlihat seorang pelayan bernama Mas Seto yang sedang menyiapkan makanan untuk Raja Bruno dan ratunya. Faktanya, Mas Seto tak hanya menjadi pelayan di dapur, tetapi Mas Seto juga menjadi selir dari ratu kerajaan tempatnya dia bekerja. Pada malam harinya, Mas Seto dan ratu baru saja mau endehoy, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Raja Bruno di kamar ratu. Mas Seto pun kabur lewat jendela dan berlari menuju ke kamar pelayan. Raja Bruno yang yakin bahwa pria itu adalah seorang pelayan, dia pun mengecek pelayan-pelayan yang sedang tertidur di kamar mereka. Bruno yang tidak mengetahui wajah pria itu, kemudian memegangi setiap detak jantung pelayan yang sedang tertidur, hingga akhirnya sampailah giliran Mas Seto yang sedang berpura-pura tidur, dan Raja Bruno pun merasa curiga, bahwa Mas Seto lah yang telah berselingkuh dengan istrinya. Namun karena keadaan yang gelap, Raja Bruno menandainya dengan memotong rambut Mas Seto. Setelah Raja Bruno pergi dari kamar itu, Mas Seto pun kemudian bangun, dan dengan cerdiknya Mas Seto memotong rambut teman-teman sesama pelayan agar Raja Bruno tak bisa menandainya. Besok paginya, para pelayan yang sudah terbangun merasa kebingungan dengan yang terjadi kepada diri mereka. Mereka bingung karena rambut mereka terpotong dan itu terjadi kepada mereka semua. Lalu mereka pun berpikir bahwa rambut mereka dipotong oleh seorang penyihir yang datang ke kamar mereka saat mereka sedang terlelap. Bersamaan dengan itu, Raja Bruno pun datang. Dia kemudian memeriksa rambut mereka satu persatu. Namun Bruno tidak bisa mengetahui siapa pelayan sebenarnya yang telah berselingkuh dengan istrinya tadi malam. Siangnya, setelah makan siang selesai ratu menghadang Mas Seto ingin mengajaknya untuk berendohoy di tempat itu. Namun sialnya dari kejauhan Raja Bruno dan pengawalnya memperhatikan mereka berdua. Raja Bruno pun menyuruh prajuritnya itu untuk segera menangkap Mas Seto. Mas Seto yang tidak ingin dihukum kemudian mencoba melarikan diri dari kejaran prajurit itu, sampai akhirnya dia pun masuk ke dalam hutan dan berhasil lolos dari kejaran para prajurit. Mas Seto kemudian berjalan menyusuri hutan, dan dia melihat Father Thomas sedang mengambil kainnya yang hanyut di sungai. Mas Seto kemudian mendekati Thomas dan mulai mengambil kainnya yang hanyut. Thomas kemudian berterima kasih kepada Mas Seto yang telah membantunya. Dia lalu bertanya kepada Mas Seto di mana dia tinggal. Mas Seto lantas menjawab bahwa dirinya tidak memiliki tempat tinggal. Karena kasihan pada Mas Seto, Father Thomas kemudian mengajak Mas Seto untuk ikut dengannya ke gereja. Namun sebelum itu, mereka membuat kesepakatan bahwa Mas Seto harus berpura-pura bisu dan tuli agar dirinya nanti tidak diganggu oleh para biarawati yang ada di sana. Sesampainya di gereja, Father Thomas memperkenalkan Mas Seto kepada kepala biarawati, yang mana ia mengatakan bahwa Mas Seto ini bisu dan juga tuli. Thomas pun bilang kepada kepala biarawati bahwa Mas Seto bisa diandalkan sebagai tukang kebun mereka yang baru. Mas Seto kemudian bekerja sebagai tukang kebun di gereja itu. Saat Mas Seto sedang bersih-bersih, dia melihat 2 orang biarawati yang ada di dekatnya. Mas Seto kemudian tersenyum, namun biarawati itu datang ke tempat Mas Seto. Kemudian biarawati yang bernama Alexandra ingin mengusirnya karena merasa asing akan kehadiran Mas Seto. Beruntungnya tidak lama kemudian, datanglah ketua biarawati, lalu langsung menjelaskan semua tentang Mas Seto kepada mereka, bahwa Mas Seto ini adalah tukang kebun baru yang bekerja di gereja ini. Ketika Mas Seto sedang beristirahat, tiba-tiba biarawati Fernanda datang meminta tolong kepada Mas Seto untuk memperbaiki alat jahitnya yang rusak. Mas Seto yang pura-pura bisu dan tuli, hanya diam dan meminta alat jahit yang dibawa oleh biarawati itu untuk segera diperbaiki. Pada malam harinya, terlihat Mas Seto sedang berbicara dengan Father Thomas.
yang mana Mas Seto berterima kasih pada Thomas dan sangat bersyukur sudah bisa tinggal di gereja ini. Father Thomas kemudian memperingatkan kepada Mas Seto untuk berhati-hati kepada para biarawati, karena mereka memiliki sifat emosional yang tidak bisa dikendalikan. Di sisi lain, para biarawati tengah berkumpul dan sedang meminum anggur yang mereka curi dari tempat Father Thomas. Ketika mereka sedang menikmati pesta anggur, tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk oleh biarawati yang bernama Genova. Mereka kemudian mengajak Genova untuk ikut ke dalam pesta, namun tawaran itu segera ditolak oleh Genova. Di tengah-tengah pesta salah satu dari biarawati itu ternyata bukanlah seorang biarawati sungguhan. Dia adalah Martha yang merupakan teman dari Alexandra yang datang dari luar kota. Martha kemudian bertanya kepada Genova, apakah kau pernah disentuh oleh lelaki? Dan ternyata semua biarawati yang ada di sana belum pernah sekalipun disentuh oleh laki-laki manapun. Kemudian Martha bercerita, sungguh betapa nikmatnya ketika dirinya sedang disentuh oleh laki-laki. Pada keesokan harinya, ketika Mas Seto sedang bekerja di kebun, Fernanda datang dan menghampirinya. Di sini terlihat Fernanda begitu perhatian dan sepertinya dia telah menyukai Mas Seto. Di saat yang bersamaan tiba-tiba biarawati Fernanda melepaskan penutup kepalanya dan mulai mencipok Mas Seto. Mas Seto yang memang suka Endehoy tidak bisa menolak ajakan dari Fernanda. Namun saat mereka lagi enak-enaknya tiba-tiba lonceng dari gereja berbunyi. Fernanda pun akhirnya langsung bergegas pergi meninggalkan Mas Seto yang lagi tegang-tegangnya. Di tempat lain, Martha dan Alexandra terlihat sedang membuat ramuan agar mereka terlihat cantik. Setelah itu mereka berdua menuju ke gudang di mana Mas Seto berada. Kemudian mereka pun memaksa Mas Seto untuk endohoy dengan mereka berdua. Namun ketika mereka lagi seru-serunya, kedua biarawati tiba-tiba menyudahi keseruan itu, dan pergi meninggalkan Mas Seto yang sebentar lagi akan keluar. Ketika gereja sedang kedatangan tamu dari keuskupan, Mas Seto menemui Fernanda di kamarnya. Fernanda pun langsung paham maksud dari kedatangan Mas Seto. Mereka segera melakukan perendehoyan, tapi lagi-lagi ada aja yang mengganggu. Tiba-tiba muncul biarawati senior, namun kayaknya dia tidak menyadari kalau ada Mas Seto di sana. Hingga akhirnya, Mas Seto pun kaget sendiri dan dia mengeluarkan kata-kata yang membuat Fernanda menjadi curiga. Mas Seto kemudian langsung pergi dari sana, namun lagi-lagi dia belum sempat mau ngeluarin kental manisnya. Beberapa saat kemudian, Fernanda yang tadi mengetahui Mas Seto bisa berbicara, kemudian meminta penjelasan kepada Mas Seto apa yang sebenarnya telah terjadi. Mas Seto pun akhirnya bercerita pada Fernanda tentang perjanjiannya dengan Father Thomas. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki. Dia pun langsung menyuruh Fernanda untuk segera bersembunyi. Lalu masuklah Geneva yang terlihat sangat aneh ke kamar Mas Seto. Geneva memaksa Mas Seto untuk endehoy dengannya. Namun setelah dijajah Geneva malah berkata bahwa ia sepertinya lebih tertarik dengan sesama apem ketimbang dengan Mas Seto. Tak lama kemudian terdengar lagi suara langkah kaki yang menuju ke tempat mereka. Geneva segera mencari tempat bersembunyi dan bertemu dengan Fernanda di dalam sana. Orang yang kali ini datang ternyata adalah Alexandra. Ia lalu meminta Mas Seto untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Fernanda dan Geneva kemudian mengikuti Alexandra yang membawa Mas Seto pergi melewati hutan, dan ternyata Alexandra membawa Mas Seto untuk dijadikan tawanan bersama dengan teman-temannya yang lain. Di sini Fernanda sama sekali tidak mengenali teman-teman Alexandra. Mereka terlihat seperti sedang melakukan ritual aneh di sana, yang faktanya, Alexandra merupakan seorang penyihir yang mencoba menjadikan Mas Seto sebagai tumbal dalam ritual mereka. Di sini secara gagah dan berani, Geneva pun mendatangi ritual tersebut dan kemudian mengacaukannya. Besok paginya jati diri mereka semua pun akhirnya terungkap, dan mereka harus mengakui kejahatan mereka satu persatu di hadapan Pastor Bishop. Para biarawati itu pun kemudian mendapatkan sanksi dari Pastor Bishop, dan Pastor Bishop juga mencabut kependetaan Father Thomas. Setelah itu Father Thomas pun berpamitan dengan kepala biarawati dan berkata bahwa dirinya akan pergi ke San Diego untuk menjadi seorang biksu. Di sisi lain, ternyata Mas Seto telah ditangkap oleh prajurit dari Raja Bruno yang telah mengetahui keberadaan Mas Seto. Mas Seto pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel bawah tanah, yang mana dia terlihat sangat pasrah ketika Raja Bruno mengatakan bahwa dia akan dihukum seumur hidup. Pada malam harinya, saat penjaga sedang tidak ada, datanglah Jennifer dan juga Alexandra untuk menyelamatkan Mas Seto dari sana. Namun di sini mereka memberikan syarat kepada Mas Seto untuk kembali ke gereja dan tinggal di sana. Mas Seto kemudian mengiyakan permintaan itu lalu mereka pergi dari sana dengan bahagia. Di sisi lain, Father Thomas terlihat menemui kepala biarawati di belakang gereja, yang faktanya mereka selama ini menjalin sebuah hubungan rahasia. Film pun selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen.